Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sehat saya haturkan kepada Bapak Ibu Dewan Juri serta pada hadirin sekalian. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Stefani Kumalasari dari SMA Stella Duce 1 Yogyakarta. Di sini saya akan berperan sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Di sini juga saya akan menyampaikan argumen saya mengenai mosi yang pertama, yaitu adalah indeks integrasi sekolah dan indeks integrasi kejujuran yang digunakan untuk penerimaan mahasiswa baru yang digunakan dalam negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi. Yang perlu kita ketahui bahwa indeks integrasi sekolah atau IIS dan juga indeks integrasi kejujuran adalah indeks atau angka penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan. Dilakukannya sejak tahun 2016 hingga saat ini. Hal ini juga dilakukan untuk mengukur kinerja institusi-institusi pendidikan, terkhususnya pada institusi sekolah yang berbasis kejujuran. Sehingga nilai rapot yang dihasilkan dari setiap sekolah itu dapat memiliki angka kredibel yang tinggi dan juga angka akurat yang dapat dilakukan perbandingan dengan angka-angka di sekolah lain. Metode yang saya rasa perlu diapresiasi dalam penentuan indeks integrasi sekolah dan juga indeks integrasi kejujuran, yaitu ada 3 poin utama. Yang pertama, yaitu rekam jejak atau prestasi alumni, yaitu pembandingan antara IPK yang didapatkan mahasiswa di suatu universitas perguruan tinggi dengan rapot yang ia hasilkan sewaktu berada di sekolah menengah atas itu dibandingkan. Apakah sekolah menengah atas itu memiliki kualitas yang tinggi ataukah justru kualitasnya rendah? Hal itu juga dapat dilakukan untuk akreditasi sekolah. Poin kedua yaitu akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah dilakukan oleh tim-tim akreditasi setiap sekolah yang memiliki 8 standar khusus pendidikan. Yang pertama yaitu mengenai tenaga pendidik, standar pengelolaan, dan juga kualitas pendidikan yang memiliki 8 poin utama tadi. Lalu yang ketiga, dalam indeks ini, pelaporan penggunaan dana BOS. Pelaporan penggunaan dana BOS ini saya rasa penting sekali untuk mencegah tindakan korupsi yang dilakukan oleh setiap sekolah, berupa pelaporan pembiayaan selama 3 bulan sekali, dan juga ketepatan waktu sekolah untuk pembiayaan setiap kegiatan yang dilakukan, yang dilaporkan secara online melalui website dana BOS. Lalu apa itu tujuannya? Tujuan yang ditekankan dalam indeks integrasi sekolah dan juga indeks integrasi kejujuran, yaitu untuk penyaringan mahasiswa baru dalam ujian SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi, yang pada zaman dahulunya hanya dilakukan dengan pembandingan rapot. Dan saat ini, karena rapot dirasa tidak terlalu kredibel, sehingga saat ini dilakukan dengan penambahan indeks integrasi sekolah dan indeks integrasi kejujuran, di mana rapot yang dibandingkan juga dibandingkan dengan rata-rata indeks prestasi sekolah. Dan dapat diketahui bahwa indeks integrasi sekolah atau indeks integrasi kejujuran sekolah tersebut tinggi ataupun rendah, sehingga dapat mempengaruhi mahasiswa baru yang tentu dapat diterima ataupun kurang dapat diterima karena indeks sekolahnya. Jadi sekolah itu tidak bisa bermain-main lagi untuk menuliskan rapot di situ. Sehingga kami rasa perlu untuk melakukan indeks integrasi sekolah dan indeks integrasi kejujuran dalam penerimaan mahasiswa baru, karena tidak perlu hanya akreditasi saja, kepintaran saja, akademis saja, melainkan perlunya ada kejujuran dan juga nilai-nilai moral yang harus ditetapkan. Selanjutnya itu hasil dari pelaksanaan indeks integrasi sekolah dan juga indeks integrasi kejujuran selama 4 tahun ini sudah dirasa baik menurut Ristek Dikti ya, pada tahun 2015 yang diwakilkan dengan Dandang Suryanto atau Sekretaris Ristek Dikti pada tahun itu menunjukkan adanya kenaikan indeks prestasi, indeks integrasi sekolah dan indeks integrasi kejujuran yang dirasakan oleh 34 provinsi. Hal ini juga berbanding lurus dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat perguruan tinggi negeri, sehingga mahasiswa yang lulus di perguruan tinggi negeri tersebut dapat memiliki prestasi
dapat memiliki prestasi yang menguntungkan dari perguruan tinggi tersebut ataupun dari alma maternya di sekolah SMA tersebut. Yang kedua, menurut Kemdikbud tahun 2015 atau diwakili dengan Bapak Muhadjir Effendi, adanya indeks integrasi sekolah dan juga indeks integrasi kejujuran itu meningkatkan hakikat pendidikan, yaitu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa, yaitu anak-anak yang melakukan pendidikan dalam aspek agama, pengendalian diri, akhlak, keterampilan hidup, dan juga kejujuran. Kejujuran ini menjadi penting menurut saya karena inilah aspek-aspek utama yang ditetapkan dalam Kementerian Pendidikan. Sehingga adanya pihak-pihak tertentu seperti masyarakat yang dapat melihat kualitas sekolah itu, suatu sekolah menentukan apakah sekolah itu layak ataupun tidak layak melalui indeks kejujuran dan indeks integrasi yang dilaporkan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengetahui kualitas masing-masing setiap sekolah yang ada. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat melakukan pelatihan Bapak, Ibu guru, karyawan yang memiliki kekurangan indeks prestasi dan juga indeks integrasi dan indeks kejujuran. Sehingga ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional yang diteruskan melalui otonomi daerah untuk alokasi sumber daya alam dan sumber daya manusia di masing-masing daerah. Selain itu, penanaman nilai-nilai moral yang ditentukan dalam generasi muda penerus bangsa untuk memiliki kejujuran dan akhlak mulia ini sejalan dengan hakikat pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Muhadjir Effendi sekaligus Menteri Kementerian Pendidikan pada tahun 2015. Walaupun saat ini Indonesia, menurut Transparansi Internasional, menempati posisi ke-37 di dunia dan 14 di Asia Pasifik dengan skor 97 dari 100 sebagai negara terkorup di dunia, tetapi saya percaya dengan adanya indeks integrasi dan indeks integrasi sekolah dan indeks integrasi kejujuran ini dapat mewariskan nilai-nilai moral dan nilai-nilai keagamaan dalam setiap prestasi, dalam setiap peserta didik, sehingga di masa yang akan mendatang mereka dapat membumi hanguskan segala praktek-praktek korupsi baik secara langsung apapun tidak langsung. Demikian pemaparan argumen saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih.